Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten dari Kedua Kota Bengkayang, ada pihak-pihak lain yang mencari keuntungan di sini. Salah satunya adalah Lin Kim Loy. Nah, di mana letaknya bahwa dia mencari keuntungan di sini? Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10, semua aset bergerak atau tidak bergerak yang ada di Kabupaten Sambas, di Kabupaten Bengkayang, yang ada di Singkawang itu adalah milik Bengkayang. Nah, pada saat pemekaran Bengkayang menjadi kabupaten, ada aset dinas peternakan yang di Jalan Yana Godang itu sebenarnya kembali ke Bengkayang. Tetapi pada saat sekarang ini dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu Lin Kim Loy. Nah, artinya bahwa Lin Kim Loy itu menguasai aset Bener Bengkayang. Nah, di sinilah banyak terlibatan dari para pejabat, baik pejabat yang ada di Singkawang maupun ada yang di Sambas. Barangkali juga ada yang di Bengkayang terlibat terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Lin Kim Loy di tanah itu. Karena aset itu adalah milik provinsi. Dengan adanya pemekaran Bengkayang, seharusnya tanah itu kembali ke Bengkayang, bukan ke Lin Kim Loy. Nah, sekarang tanah yang sejumlah seluas lebih kurang 4 hektar itu sebagian dikuasai oleh Lin Kim Loy. Nah, ini buktinya bahwa itu adalah aset provinsi, aset dinas peternakan provinsi. Nah, kemudian pada tahun 2001 dikeluarkanlah HGB atas nama Lin Kim Loy. Di sini letaknya Pak, jelas namanya. Ini Lin Kim Loy. Di atas tanah ini. Ini aset negara, ini aset daerah. Kenapa ada tanah orang lain di sini? Pihak ketiga. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Artinya dalam proses penerbitan HGB ini banyak pihak yang terlibat. Kira-kira Pak Jakarias, kalau kita melihat kronologis awal di sini, nampaknya ini ada permainan, ada indikasi kong kali kong. Kemungkinan ini ada keterkaitan aparat juga di sini ya? Pasti. Yang sangat besar sekali adalah keterkaitan oknum pejabat yang ada di Sambas. Karena pada saat itu yang memberikan rekomendasi itu adalah Bupati Sambas. Nah, bukan kita bertambah kuat pada saat Simpson Mihai, Panglima Simpson Mihai digugat oleh Bupati Sambas. Ini buktinya tahun berapa? Tahun sekali dulu. Nah, pada tahun 2006 Bupati Sambas menggugat Simpson Mihai. Kenapa Bupati Sambas menggugat Simpson Mihai? Kenapa bukan Lin Kim Loy yang menggugat? Karena Lin Kim Loy menguasai. Nah, pada saat berlangsungnya persidangan ini, yang muncul adalah Bupati Sambas melalui kuasa hukumnya menggugat Simpson Mihai. Nah, saat sekarang, pada saat Bupati Sambas, pada saat persidangan, diputuskanlah bahwa, nah sini kita masih ada dokumen Pak, Pemkab Sambas memenangkan gugatan. Artinya itu adalah aset Sambas harusnya. Tapi kenapa Lin Kim Loy tetap menguasai? Itu yang menjadi pertanyaan. Ada hal yang tersembunyi dalam gugatan tersebut. Bupati Sambas menggugat Simpson Mihai, Panglima Simpson Mihai. Setelah dia menang, dikuasai oleh Lin Kim Loy berdasarkan surat HGB tadi. Ya, HGB yang ini. Jadi, gugatan itu hanya formalitas saja untuk menyembunyikan keberadaan Lin Kim Loy di atas tanah tersebut. Baik Pak pengacara. Di sini kan kalau kita lihat di sini kan kok Bupati Sambas yang menggugat, seharusnya kan Bupati Singkawang Pak. Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan. Seharusnya bukan Bupati Singkawang, Bupati Bengkayang. Karena itu adalah aset Bengkayang. Bupati Bengkayang menggugat Simpson Mihai atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut. Tapi seluruh sini terbalik. Bupati Sambas yang menggugat Simpson Mihai. Dia untuk menutupi keberadaan Lin Kim Loy di atas tanah itu. Itu yang kita duga Pak. Dugaan kita bahwa gugatan Bupati Sambas itu untuk menutupi keberadaan Lin Kim Loy
di atas tanah tersebut. Karena proses memperoleh tanah ini itu syarat dengan KKN. Baik Pak Jakarias, dan di sini juga kita melihat bahwa di sini jelas bahwa dengan kita melihat kronologis yang seharusnya Benggayang yang menggugat atau Singkawangnya Pak Awang Ishak pada waktu itu ya, yang menggugat tiba-tiba kok Sambas. Kalau melihat dari kacamata hukum itu gimana Pak? Ya jelas itu salah Pak. Kenapa saya bilang salah? Seharusnya tanah itu kan dikuasai oleh Panglima Mihai. Seharusnya Likim Loy yang menggugat Pak Samson Mihai, bukan Pak Sambas. Boleh Pak Sambas menggugat, tapi dalam gugatan itu melibatkan juga, ditarik juga sebagai tergugat si Likim Loy. Karena Likim Loy sudah punya HGB. Nah dalam gugatan buat Sambas kepada Samson Mihai tidak menyebutkan HGB milik Likim Loy, tidak menyebutkan sedikit pun keberadaan HGB ini dalam gugatannya. Kan dipertanyakan, diragukan nih. Ada hal yang tersembunyi. Seandainya benar dia menggugat Pak Mihai, nah HGB milik Kim Loy ini juga dimasukkan dalam gugatan. Apakah dia sebagai tergugat atau penggugat? Sini kan tidak ada. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rumput Sambas. Artinya di sini memang nampak sekali bahwa ini permainan atau sudah kong kalingkong ya Pak ya, sudah mendapatkan kita imbalan. Bahwa ada kolaborasi antara pihak ketiga dengan pejabat Pemda Sambas. Baik Pak, kira-kira nanti langkah ke depan gimana Pak yang harus kita laporkan ke KPK Pak. Ini aset negara. Aset negara ini harus kita kembalikan ke negara. Berapa kerugian negara di situ? Kalau kita hitung per hektar aja 1 juta dikalikan 4 hektar, berapa kerugian negara di situ? Kita kembalikan, kita laporkan ke KPK supaya KPK menelusuri kenapa bisa timbulnya HGB ini. Nah, kenapa Sambas yang menggugat Panglima Samson Mihai bukan si Likim Loy? Nah, kenapa juga setelah menangnya buat Sambas yang menguasai justru Likim Loy bukan Pemda Sambas? Nah itu Pak. Gitu Pak ya. Ya. Kira-kira Pak mungkin ada tambahan lagi sedikit Pak. Seiring dengan kalau kita melihat bahwa ini masuk dalam kategori manipulasi data gitu Pak ya. Bisa jadi Pak ya. Gimana pendapat Bapak? Jadi sebenarnya yang harus proaktif itu adalah Pemda Benggayang. Karena itu aset milik Pemda Benggayang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999. Nah, sekarang Benggayang ini vakum, stagnan. Ada apa sebenarnya? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan juga. Kenapa Pemda Benggayang tidak proaktif untuk mengejar aset yang ada di Singkawang?